Selamat datang teman-teman pencari ilmu, selamat berjumpa kembali di channel kami, di mana pada kesempatan ini saya akan berbagi kembali kepada teman-teman mengenai tentang bagaimana cara kita untuk memaksimalkan tampilan dari channel YouTube yang kita punya. Seperti pada tampilan channel YouTube saya, di sini ada tampilan banner. Untuk tampilan yang di bagian atas ini dinamakan sebagai tampilan banner. Terus di sini ada tampilan profile dan saya menggunakan foto profile dengan foto saya pribadi. Di sini juga bagian channel YouTube saya ada tampilan shorts, dimana pada tampilan shorts ini merupakan video pendek dari channel YouTube yang saya punya, dan di bagian kedua ini ada upload populer. Terus di sini ada upload, terus di sini ada playlist. Nah, selain daripada itu, di bagian tampilan banner juga terdapat tampilan mengenai tentang informasi dari media sosial yang saya punya. Misalkan di sini ada tampilan Instagram, di sini ada tampilan YouTube, terus di sini ada Facebook. Misalkan ketika penonton memasuki channel YouTube kita, dia bisa mendapatkan informasi mengenai tentang media sosial yang kita punya. Dan ketika media sosial ini, gambar yang ada di banner ini kita klik, maka secara otomatis dia mengarahkan penonton ke media sosial yang kita punya. Ketika dia klik pada tombol Instagram, maka dia akan menuju ke Instagram yang kita punya. Nah, dia seperti ini. Dan begitupun sebaliknya, ketika dia klik pada logo YouTube ataupun gambar YouTube yang ada di banner, secara otomatis dia akan mengarah ke channel YouTube yang kita punya. Terus ketika dia klik pada logo Facebook, maka dia akan mengarah ke Facebook yang saya punya. Oke. Selain daripada itu, di sini ada tampilan video. Kalau untuk ini di sini ada video. Terus kita lanjutkan ke bagian tentang channel. Nah, di sini di bagian tentang, penonton bisa melihat mengenai tentang gambaran deskripsi dari channel kita. Nah, untuk bagian deskripsi ini kita akan mengisikan mengenai tentang gambaran dari pembahasan channel yang kita miliki. Nah, di sini ada mengenai tentang penjelasan apa isi dari channel saya, terus apa harapan dari pemilik channel. Nah, selain daripada itu, di sini juga saya tulis mengenai tentang email yang saya punya, terus WhatsApp yang saya punya. Jadi, ketika penonton menginginkan untuk menghubungi pemilik channel ini, dia bisa menghubungi lewat email dan bisa juga menghubungi lewat WA ataupun via WhatsApp. Untuk pembahasan pada kali ini, saya akan membahas mengenai tentang fitur-fitur yang saya jelaskan tadi. Kita akan menuju ke YouTube yang sering saya buat sebagai tutorial. Nah, ini merupakan channel yang sering saya buat untuk tutorial. Untuk channel ini, dia masih tampilan default, dia tidak memiliki foto profile. Untuk bagaimana cara yang kita untuk memaksimalkan dari tampilan channel yang kita punya, silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai agar teman-teman bisa mengetahui step demi step dalam memaksimalkan dari tampilan channel yang kita punya. Untuk memaksimalkan tampilan channel yang teman-teman punya, silahkan teman-teman masuk di YouTube Studio. Karena di sini saya menggunakan PC ataupun laptop, jadi untuk masuk ke YouTube Studio cukup kita tulis YouTube Studio di bagian pencarian Google Chrome. Terus kita masuk ke YouTube Studio, dan sedangkan ketika kita masuk menggunakan handphone, nanti saya buat video tutorialnya tersendiri. Jadi untuk kali ini saya hanya menggunakan PC ataupun laptop. Ketika teman-teman sudah masuk di tampilan YouTube Studio, maka kita akan menuju ke bagian penyesuaian. Di bagian penyesuaian di sini ada tata letak. Nah, untuk tata letak dia berada pada bagian beranda channel kita. Ketika kita membuka channel YouTube orang, maka dia akan mengarahkan ke bagian beranda. Nah, untuk tampilan bagian beranda, dia tampilannya seperti ini, seperti yang ada di channel saya. Ketika kita mau setting di bagian beranda, maka di sini terdapat video singkat, terus di sini ada playlist. Nah, karena channel saya belum memiliki video singkat dan belum mempunyai playlist, jadi di sini misalkan kita mau tambahkan upload. Ketika kita tambahkan upload, maka di sini akan muncul bagian upload. Langkah selanjutnya, misalkan saya mau tambahkan upload populer. Nah, di sini juga terdapat upload populer. Terus di sini juga bisa teman-teman tambahkan misalkan live sekarang, live streaming, terus sebelumnya, live stream mendatang. Nah, di sini bisa teman-teman tambahkan. Jadi untuk tampilan beranda, teman-teman silahkan setting di bagian tata letak ini.
dan ikuti tutorial yang saya buat ini. Langkah selanjutnya adalah kita melangkah ke bagian branding. Nah, untuk bagian branding ini ada beberapa fitur yang akan kita setting di sini. Yang pertama itu adalah bagian foto profile. Di bagian foto profile ini, bagaimana cara kita untuk mengganti dari foto profile channel kita, yaitu di sini bisa kita tekan tombol upload. Tapi sebelum itu saya akan membagikan juga bagaimana cara kita untuk membuat, misalkan teman-teman mau menggunakan logo dalam foto profile channel teman-teman, tapi teman-teman tidak tahu bagaimana cara mengedit. Misalkan bagaimana cara mengedit menggunakan Photoshop, Corel Draw. Nah, di sini saya akan bagikan tipsnya bagaimana cara kita untuk membuat sebuah logo yang paling simple. Di sini saya buka Google Chrome ya. Di sini saya tambahkan tab baru. Terus teman-teman silahkan masuk ke canva.com. Nanti untuk linknya saya tulis di bagian deskripsi. Jadi teman-teman silahkan masuk di bagian deskripsi dari video ini. Maka di situ akan saya cantumkan link untuk masuk di Canva. Kita lewati. Untuk tampilan Canva dia seperti ini. Misalkan kita mau membuat logo. Di sini terdapat beberapa pilihan. Jadi di sini ada video, presentasi, kiriman Facebook, poster. Nah, karena kita mau membuat logo, jadi di sini kita pilih logo. Ketika kita pilih logo, maka di sini ada banyak pilihan mengenai tentang template dari logo yang akan kita buat. Misalkan saya gunakan ini saja yang simple ya. Nah, ini saya gunakan ini saja. Saya akan di sini saya tulis nama channel saya. Saya singkat saja, YouTube aku. Di sini bisa kita atur. Di sini bisa kita kurangi. Untuk tulisannya kita sesuaikan saja dengan logo yang ada. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada banyak template yang bisa kita pilih untuk membuat logo. Tapi saya gunakan template yang sederhana saja ini. Setelah kita isi di bagian tulisan, kita unduh ataupun kita download. Ya, di sini disarankan untuk format PNG. Kita unduh. Ini proses download yang sedang berjalan. Kita close saja ini. Ini proses downloadnya sedang berjalan. Ini proses downloadnya sudah selesai. Kita coba cek di bagian partisi, unduh. Ini sudah terdapat logo yang sudah kita buat tadi. Nah, kita coba masuk ke YouTube Studio tadi yang kita punya. YouTube Studio dari channel saya. Sini kita klik bagian upload. Terus kita cari di mana file yang kita sudah buat tadi di Canva. Kita cari, ini dia sudah ada putih dan merah bulat kebugaran logo. Kita pilih, terus buka. Dia tampilan logonya seperti ini, seperti yang kita buat tadi. Kita selesai. Ini menandakan bahwa foto logo yang kita buat tadi kita sudah upload di channel ini, terus kita publikasikan. Ini menandakan bahwa logo yang kita upload tadi sudah terdapat di bagian channel yang kita punya. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah yang kedua, yaitu bagian banner. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat banner? Seperti halnya tadi, bagaimana cara kita untuk membuat logo? Kita masuk di Canva. Untuk yang logo tadi ini kita ganti dengan banner. Di sini kita pilih, karena di sini ada beberapa macam. Di sini ada banner landscape, banner portrait, blog. Nah, di sini kita pilih banner YouTube. Di sini juga terdapat beberapa pilihan mengenai tentang banner. Bisa teman-teman pilih mau banner yang seperti apa. Sesuaikan dengan channel teman-teman, apakah channelnya tentang tutorial, tentang game, ataupun sebagainya. Di sini bisa teman-teman pilih beberapa template. Kita pilih yang sederhana saja ini. Kita pilih yang banner ini. Bannernya seperti ini. Kita ganti. Untuk yang tulisan bagian atas ini kita tulis YouTube aku. Terus yang di bagian bawah kita ganti like dan subscribe. Nah, setelah tulisannya sudah kita isi, kita tinggal unduh seperti halnya tadi di bagian logo. Kita unduh.
Nah, ini kita close saja. Nah, ini proses downloadnya sedang berjalan. Oke, proses downloadnya sudah selesai. Nah, kita masuk kembali ke YouTube Studio dari channel kita. Di sini untuk bannernya kita upload. Di sini sudah ada tentang bannernya Gray Gaming YouTube Channel. Kita pilih karena yang bagian kedua ini adalah logo yang sudah kita buat tadi. Terus untuk yang pertama adalah bagian banner untuk foto banner. Kita buka. Tampilan bannernya seperti ini. Nah, untuk yang bagian yang warna hitam ini adalah ketika dia tampil di handphone. Sedangkan yang di bagian kedua ini yang warna abu-abu ya. Untuk yang warna abu-abu ini dia tampilannya di desktop ataupun di komputer. Nah, untuk yang di atas ini dia ketika tampil di TV seperti itu. Jadi ini untuk PC ataupun laptop. Sedangkan yang ini adalah bagian yang ketika tampil di perangkat ataupun di handphone. Kita klik selesai, maka bannernya sudah kita isi seperti ini. Untuk yang bagian ketiga adalah watermark, di mana tampil untuk watermark ini ketika di channel kita masuk di channel saya. Biasanya teman-teman itu ketika menonton video YouTube biasanya ada tampilan gambar di video yang teman-teman tonton. Misalkan kita masuk di channel saya, ada tampilan gambar di bagian sebelah kanan di pojok kanan bawah ini ada tampilan ya seperti ini. Ini merupakan watermark yang sudah kita isikan di bagian watermark video. Ketika video ini kita putar di PC ataupun di laptop, maka dia akan keluar. Ketika kita arahkan kursor di bagian watermark ini, maka dia akan muncul tombol subscribe seperti ini. Tapi ketika kita buka di bagian handphone, dia memang muncul logo watermarknya, tapi tidak ada tombol subscribe yang muncul. Tapi ketika kita buka di PC ataupun di laptop, maka dia akan muncul tombol subscribe. Jadi ini akan mempermudah bagi penonton untuk mengklik tombol subscribe di channel kita. Karena biasanya ketika kita menonton video YouTube itu full screen seperti ini, maka ketika kita mau menekan tombol subscribe, maka penonton akan memperkecil terus scroll ke bawah, baru muncul tombol subscribe. Tapi ketika kita isikan di bagian channel kita itu untuk tombol watermarknya, maka dia ketika menonton video kita dalam keadaan full screen, dia mau mensubscribe channel kita, maka dia tinggal mengarahkan kursornya ke bagian watermark yang sudah kita sediakan tadi. Maka dia tinggal mengklik tombol subscribe yang keluar di bagian watermark, mempermudah bagi penonton untuk menekan tombol subscribe pada channel kita. Jadi ini sangat berfungsi sekali untuk channel kita dan untuk pengembangan channel kita. Jadi teman-teman usahakan untuk mengisikan bagian channel teman-teman itu bagian watermark. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan tombol subscribe ataupun mengisikan logo watermark? Misalkan teman-teman mau mengisikan di sini, jadi kita buka lagi tab baru ya. Kita buka, terus teman-teman buka gambar subscribe, download. Di sini ada tampil download gambar subscribe. Di sini bisa teman-teman pilih, ada berbagai macam tombol subscribe seperti ini. Di sini saya tidak download karena sudah ada yang saya sediakan tombol subscribe-nya. Jadi ketika teman-teman belum memiliki tombol subscribe, jadi bisa teman-teman download di sini. Kita kembali ke YouTube Studio. Terus di sini kita upload untuk watermarknya. Terus di sini ada unduhan. Ini untuk tombol subscribe yang saya sudah sediakan sebagai watermark. Kita pilih, terus kita buka. Nah, ini merupakan logo watermark yang akan saya cantumkan di channel YouTube ini. Kita klik selesai. Dia seperti ini. Jadi ketika orang menonton video kita, maka dia akan muncul layaknya seperti channel saya tadi, seperti ini. Seperti itu teman-teman, bagaimana cara kita untuk memaksimalkan dari channel YouTube kita melalui branding. Terus langkah selanjutnya adalah bagian info dasar. Untuk bagian info dasar ini, tampilannya di channel YouTube yang kita punya itu seperti ini. Kita masuk ke channel YouTube saya, terus kita masuk ke tentang. Dia tampilannya di bagian tentang ini. Nah, selain daripada itu, untuk tampilan dari media sosial yang saya cantumkan di bagian banner, dia juga disetting di info dasar. Yang pertama harus kita isi di bagian sini adalah deskripsi. Untuk deskripsinya nanti dia tampil seperti ini. Ini untuk deskripsinya. Nah, untuk deskripsinya saya sudah tulis di sini di dokumen. Nah, ini akan saya copy, terus masuk ke channel, saya paste di sini. Nah, dia tampilannya seperti ini.
untuk deskripsinya dia juga ada email ya. Terus kita masukkan di bagian bawah ini, Ctrl F, karena untuk deskripsi ini dia berisi 1000 huruf. Tulisannya ini dia berjumlah 962 huruf. Jadi seperti itu. Bagian selanjutnya adalah kita tambahkan link. Nah, untuk fungsi linknya ini dia akan tampil nanti seperti ini. Dia akan menampilkan nanti tombol media sosial, logo yang dapat mengarahkan penonton ke media sosial yang kita punya. Nah, misalkan seperti ini. Untuk yang pertama itu misalkan Instagram ya, Instagram. Kita cantumkan Instagram saya di sini. Terus untuk linknya saya sudah buat di sini, saya sudah tulis di sini, kita copy, terus kita paste di bagian URL di sini. Ctrl F. Setelah itu kita tambahkan lagi ini. Linknya sudah kita isi, dan untuk URL ini yang paling atas ini adalah URL dari channel YouTube aku. Ini yang saya konfigurasi, ini yang saya setting ini merupakan URL-nya. Terus ini merupakan URL dari channel YouTube saya yang ini. Jadi setelah kita isi, kita publikasikan. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini perubahan dipublikasikan. Nah, misalkan kita buka channel saya, kita buka YouTube dulu, terus kita buka channel saya. Oke, dia akan tampil seperti ini. Ini merupakan banner yang sudah saya buat tadi. Di sini ada YouTube aku, terus di sini ada like dan subscribe. Karena ini tampilannya di desktop ya. Terus di sini ada tombol Instagram, YouTube, Facebook. Ya seperti ini. Terus bagian beranda ini ada upload populer seperti yang saya jelaskan tadi di bagian tutorial. Terus di sini ada tentang. Untuk tentangnya tadi saya sudah buat di bagian deskripsi seperti ini. Nah, di sini ada email saya. Terus di sini ada Instagram, Facebook, YouTube. Ini merupakan link yang saya isikan tadi. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana caranya kita untuk memaksimalkan dari tampilan channel YouTube yang kita punya untuk membuat banner, foto profile, yang menampilkan media sosial di bagian banner, mengisikan tentang untuk deskripsinya, dan mengatur bagian beranda. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini dan menganggap bahwa video ini bermanfaat buat teman-teman semua, jangan lupa support selalu channel saya dengan memberikan like, subscribe, dan share video-video yang ada dalam channel saya, agar kami sebagai admin dari channel ini selalu termotivasi dalam membuat video-video terbaru. Untuk melihat mengenai tentang video-video terkait yang saya sudah buat mengenai tentang pembahasan YouTube, silahkan cek di bagian deskripsi, karena di bagian deskripsi saya sudah cantumkan mengenai tentang video-video terkait penjelasan tentang YouTube. Nah, selain daripada itu, di bagian deskripsi juga saya cantumkan mengenai tentang link-link untuk membuat video profile maupun banner. Di situ saya sudah tulis nanti. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.